Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan eh, bersama Mas Muhammad Firdaus. Mas Muhammad Firdaus ini seorang software engineer di Telkom ya Mas ya. Oke. Mas Firdaus ini akan membawakan sebuah materi tentang WWDC Switch Student Challenge. Monggo Mas, silakan Mas. Oke. Jadi selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua ya kabarnya hari ini. Ini aku pengen aja mau santai teman-teman semua tentang WWDC Swift Student Challenge. Jadi nyebut itu bukan WWDC Oh tapi iya, WWDC gitu. jauh. Siap monggo Mas, silakan Mas. Saya juga awal juga WWDC gitu. Ternyata WWDC. Iya. Kenalin dulu, nama aku Muhammad di Telkom Indonesia Tech Edu, dan aku juga kemarin tahun 2021 itu berhasil menjadi, tahu nggak itu apa WWDC Swift Student Challenge? WWDC tahu nggak? Tahu nggak? Ya Mas. Ya, Ya lah. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya apa? Nah, jadi kalau teman-teman nggak tahu sih, nah tepat sekali teman-teman nonton video ini. Nah, jadi apa itu kita dari World Press Conference yang diselenggarakan oleh Apple setiap tahunnya, yang mana acara ini sangat dinanti-nantikan oleh para Apple penyuka Apple gitu kan ya, Apple fanboy atau yang tertarik dengan teknologi gitu. Itu tiap tahun ini sangat dinantikan sekali. Di saat itu Apple biasanya dan sering itu pasti menyampaikan berita tentang teknologi terbaru mereka, tentang terbaru teknologi, ya, misalkan iPhone 13 muncul gitu kan, nanti iPhone 14 gitu kan, terus MacBook M1, M4, M Max dan lain-lainnya. Nah, di WWDC tempat mereka menyampaikan boot seperti itu. Dan ini caranya banyak sekali orang yang mengikutinya seperti itu, dan jadi sorotan dunia gitu. Jadi kalau teman-teman mengikuti teknologi pastinya sudah tidak asing lagi dengan WWDC. Nah, jadi ini sebuah konferensi setiap tahunnya, dan juga mereka itu mengadakan sebuah lomba, ya, bahasa Indonesia itu lomba. Jadi lomba untuk membuat aplikasi menggunakan bahasa Swift. Nah, jadi Apple ini mengadakan sebuah lomba untuk membuat aplikasi dengan bahasa Swift menjelang WWDC seperti itu. Dan khususkan untuk student atau pelajar seperti itu. Nah, jadi itu WWDC Swift Student Challenge, yaitu lomba yang diadakan oleh Apple untuk membuat aplikasi menggunakan bahasa Swift untuk pelajar seperti itu. Nah, kalau ada lomba pasti ada hadiahnya kan? Ya. Dan pastinya hadiahnya itu kan menarik ya. Nah, yang mengadain lomba ini kan Apple kan ya. Kalau sekelas Pak RT yang ya, seperti itulah. Tapi ini gitu kan ya, perusahaan besar kan, perusahaan teknologi yang tingkat atas gitu yang mengadakan sebuah lomba gitu. Nah, pasti nih hadiahnya sangat nih. Coba kita lihat hadiahnya gitu kan. Oke, hadiahnya kita mendapatkan jaket eksklusif dari Apple langsung gitu. Jadi ini jaketnya ini sangat-sangat eksklusif dan dibikin
hanya untuk pemenang Swift Student Challenge ini. Terus juga dapat dapat kupluk, dapat topi gitu kan, ini dapat topi, terus dapat pin dan lain. Nah, penampakannya kalau dipakai ini penampakannya gitu kan ya. Tambah ganteng, Ini Mas. contoh saja modelnya ya. Tambah ganteng, Mas. Nah, terus juga ada tambahan hadiahnya itu 1 tahun akun developer apps. Jadi Mantap. kalau teman-teman itu bikin aplikasi iOS dan mau menguploadnya ke App Store, itu teman-teman udah dapat akunnya selama setahun. Nah, teman-teman ini sangat lumayan sekali ya. Teman-teman tahu akun developer App Store itu harganya saat ini tuh, kalau saya kemarin itu 2021 itu seharga $99 tahun. $99 itu misalkan kayak 1.000, kalau kayak kemarin itu lumayan bayarnya itu sekitar 1,4 juta Lumayan, Mas. bayarnya dalam setahun. Ya. Jadi kalau mau ngupload aplikasi ke App Store bayar 1,4 juta setahun seperti itu. Jadi lumayan dibandingkan dengan sebelahnya ya, Ya, Mas. cuman ratusan ribu bayar sekali terus seumur hidup gitu, enak banget kan. Tapi kalau Enak. Apple Store ini harus bayar 1,4 juta lebih untuk bisa nguploadnya dalam setahun gitu, jadi setahun bayar lagi. Nah, tapi teman-teman tenang aja, kalau ikut lomba ini menang itu teman-teman dapat 1 tahun gratis. Nah, terus ada hadiah menarik lainnya nih sebenarnya. Ini yang paling ditunggu-tunggu oleh para peserta lomba Apple Student Swift Challenge. Nah, salah kan? Swift Student Challenge. Apa itu? Yaitu bisa hadir secara langsung ke tempat dap DC-nya langsung. Mantap. Jadi bisa terbang ke Amerika, California. Nah, Torik pernah ke Amerika belum? Belum, Mas. Belum. Belum, Mas. Jadi ini salah satu kesempatan nih, Torik bisa ke Amerika gitu kan. Jadi Iya. kalau menang lomba ini, kita tuh bisa dan hadir ke acara WWDC di California, Amerika. Tiket pesawatnya dibayarin, jadi semua akomodasinya dibayarin, visanya semuanya dibayarin gitu. Apa lagi gitu kan ya, kamu dibayarin gitu kan. Dibayarin. Nah, satu hadiah yang bisa menemukan Swift Student Challenge ini. Tapi memang untuk tahun kemarin, tahun yang saya menang itu tahun 2021 itu karena pandemi, jadi untuk hadiah diundang langsung nonton ke WWDC itu nggak bisa gitu, nggak ada, ditiadakan gitu. Oh. Dan juga acara WWDC itu selama pandemi diadakan secara online. Jadi nggak ada yang offline gitu. Jadi walaupun kesana itu orang juga nggak ngadain gitu, di online juga ngadainnya gitu. Jadi emang WWDC-nya di undangan gitu. Jadi tuh kemarin tuh ya agak sedikit kecewa ada, tapi ya mau gimana, pandemi gitu. Iya, Mas. Yang penting kan kita sudah menang lah. Menang ya. Nah, itu tadi tuh beberapa hadiahnya sangat menarik sekali gitu kan. Cukup ikut lomba menang dapat gitu kan. Paket eksklusif dari Apple, terus dapat App Store 1 tahun gitu, sejumlah 1,4 juta lebih gitu. Dan banyak lagi sih manfaatnya. Bisa pada saat acara WWDC online itu teman-teman bisa juga tuh ikut, nanti setelah sesinya itu ada workshop, bisa ketemu dengan technical engineer di Apple langsung buat tanya-tanya tentang teknologi Apple dan lain-lain. Itu teman-teman dapat undangannya langsung. Ini lomba ini
tuh mendukung gitu. Kalau teman-teman tuh excited dan antusias tentang programming di Swift di Apple ecosystem. Oke. Lalu pertanyaannya kan gimana ikutnya gitu kan? Gimana sih nah itu? Kayaknya pengen nih. pengen banget ya, Tuh, pengen banget. kayak gimana sih aplikasi? Gua udah pernah bikin aplikasi Tetris kan Tetris kalkulator gitu ya. Kali aja bisa gitu kan ikut. Nah, boleh banget nih. Nah, gimana caranya ya kan? Nah, mari kita bahas. Nah, caranya tuh teman-teman tinggal masuk ke websitenya. Nanti setelah beberapa kalau nggak itu bulan sebelum PC itu nanti ada pengumuman bahwa Swift Student Challenge dibuka. Jadi nanti ada, jadi teman-teman cari aja di berita juga banyak. Misalnya sih Maret atau sebelum Maret gitu. Lupa sih. Tapi intinya nanti di berita juga banyak. Nanti teman-teman bisa langsung menuju ke websitenya dan langsung upload di sana. Nanti bisa ikut. Nah, bisa masukkan aplikasi teman-teman, memasukkan form dan lain-lain. Nah, detailnya seperti apa gitu. Jadi ada syarat-syaratnya nih. Nggak sembarang orang bisa ikut ternyata. Jadi siapa sih yang boleh ikut gitu kan? Nah, teman-teman minimal harus umur 3 tahun atau lebih. Nah, jadi ini ada kebutuhan di mana kita tuh harus memiliki akun Apple developer-nya yang gratis. Jadi akun developer Apple itu ada 2, ada yang gratis, ada yang bayar gitu. Nah, kalau yang gratis itu nggak bisa upload gitu, tapi kita udah punya akun gitu. Nah, itu harus di atas atau semamlah gitu loh. Tapi memang ini tergantung dari negara masing-masing gitu. Dan mungkin bisa jadi didukung dengan surat izin dari orang tua dan lain-lain seperti itu. Kalau memang di bawah tapi skillnya bisa aja gitu. Kan umur 10 tahun juga sekarang udah ada yang coding gitu kan. Banyak mas. Anak IDN Bogor itu SMP udah bisa ngoding gitu. Siap. Nah, yang kedua itu teman-teman juga harus berstatus student atau pelajar. Pelajar ini macam-macam ya. Teman-teman bisa pelajar dari sekolah, SMP, SMA, atau kuliah, atau ada kayak sekolah-sekolah yang memiliki PJ-nya, tanggung jawab, bisa membuatkan surat bahwa ini pelajar dan saya bisa menjamin bahwa dia seorang pelajar gitu loh. Jadi teman-teman harus berstatus pelajar seperti itu. Nah, teman-teman yang join Apple Developer Academy itu juga masuk dalam status student. Nah, jadi kemarin itu kan saya tuh sebenarnya sudah kerja gitu. Kok bisa ikut lomba untuk student gitu. Nah, karena saya itu kemarin ikut Apple Developer Academy gitu. Jadi dengan mengikuti Apple Developer Academy itu saya masih pelajar. Jadi dibikinkan surat bahwa ini adalah pelajar Apple Developer Academy. Dan itu memang tertera di websitenya bahwa memang diperbolehkan untuk mengikuti, walaupun ya itulah masih muda juga sih. Muda lah semua ya kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman saat ini teman-teman bisa ikut ya, masih bisa ikut. Nah, kalau masih bekerja maka join lah Apple Developer Academy atau cari kampus kuliah lagi. Dia ada surat student gitu. Surat keterangan. Nanti surat student itu, surat keterangan pelajar gitu kan. Nah, itu nanti di-upload ke websitenya nanti yang perlu di-upload gitu. Siap. Oke. Nah, saatnya nih kita bikin aplikasi kita. Aplikasi apa sih yang bisa di-upload ke lomba ini? Nah, yang dikirim biar bisa menang gitu kan ya. Jadi yang bisa diterima dan disyaratkan untuk bisa mengikuti lomba ini adalah teman-teman harus membuat aplikasinya menggunakan nama aplikasinya tuh Swift Playground. Nah, itu teman-teman searching aja di Google Swift Playground nama aplikasinya.
atau teman-teman juga bisa menggunakan Xcode Playground. Jadi biasanya kan teman-teman nih yang udah belajar pembuatan aplikasi iOS itu pasti menggunakan IDE-nya nama Xcode. Nah, di dalam Xcode itu ada lagi eh new new apa namanya? New filenya gitu. New filenya itu Xcode Playground, Swift Playground. Jadi teman-teman bisa menggunakan Xcode. Jadi hanya ada dua, menggunakan Swift Playground ataupun menggunakan Xcode Playground. Nah, di sini ada detailnya lagi, teman-teman tuh harus menggunakan versi yang selalu update ya. Nah, kalau ini saya ambil dari tahun kemarin, jadi teman-teman itu harus menyesuaikan versi dengan tahun teman-teman ikut. Nah, di web itu sebenarnya nanti kok versinya berapa. Yang penting selalu update aja menggunakan Xcode-nya atau Swift Playground-nya. Juga di sini kalau teman-teman menggunakan iPad gitu kan. Nah, teman-teman harus concern dengan display property untuk semua model iPad Pro. Teman menggunakan iPad. Nah, itu aplikasinya seperti apa sih gitu kan ya? Nah, aplikasinya buatlah gitu. Jadi buatlah semenarik mungkin dan sekreatif mungkin, seasik mungkin gitu namanya aplikasi gitu kan. Semenarik mungkin. Nah, itu yang bagus untuk upload ke lomba ini seperti itu. Nah, bagusnya lagi teman-teman itu membuat aplikasi yang bermanfaat ya. Aplikasi yang memang punya relate dengan kehidupan teman-teman, dengan tinggal teman-teman, atau yang lain-lain itu yang saya lihat itu kebanyakan bisa menang seperti itu, aplikasi yang seperti itu. Nah, kalau kalkulator itu kan udah biasa ya, kurang kreatif gitu. Aplikasi kurang kreatif gitu. Dibuka lagi pikirannya, katanya kalau tahun-tahun kemarin itu ya, itu ada kakak tingkat saya di Batam itu. Aplikasi yang menang itu membuat aplikasi cara membuat mie Indomie. Nah, kan menarik kan? Enggak, kreatif itu kan lain daripada yang lain kan? Itu Iya, enggak kepikiran tuh kita aplikasi cara membuat mie Indomie gitu. Menang dia dengan ide seperti itu. unik. Jangan salah ya, Indomie itu terkenal seluruh dunia loh. Iya. Iya, Mas. Iya, itu terkenal Ada itu. dicari. Mie noodle instan yang kenal di dunia itu. Nah, mungkin itu di sesuatu yang menarik bagi jurinya gitu. Wah, ada mie Indomie nih gitu kan. Nah, jadi buatlah seperti mungkin. Nah, di sini aku contohin nih, kasih aku yang kemarin itu bisa menang di tahun 2021. Jadi kemarin itu bikin aplikasi tentang game pemain tentang daily activity pada saat berpuasa gitu. Nah, tonton aja videonya, gameplaynya kayak gimana sih gitu, yang bisa gamenya gitu kan ya. Nah, kita tonton aja ya teman-teman ya. Kita cek dulu soundnya. Oke. Oke, kita play. Jadi dia memiliki aktivitas yang bagus dilakukan di bulan Ramadan. Nah, Jadi pada saat sahur dia akan minum gitu, jangan tidur gitu. Lanjut siang hari pada saat berpuasa gitu kan. Bagusnya kan bekerja, exercise, jangan makan sama minum.
yang berhasil menang di WWDC tahun 2021 seperti itu. Bentar aku mungkin ininya dulu. Benerin. Selanjutnya, jadi teman itu udah tahu bentuk aplikasi yang bikin salah satu contoh lah yang bisa menang gitu kan ya. Yang kemarin itu aku upload bisa menang itu seperti itu. Aplikasi simpel aja bisa menang itu. Bahkan ada yang lebih simpel dari aku gitu loh. Simpel. Jadi ada aplikasi untuk ini napasan. Gimana? Nafas kan, nafas nanti dia muter-muter gitu kan, itu ganti ikonnya gitu. Sedangkan gitu. Terus ada juga aplikasiku temanku itu problemnya itu pengen menentukan yang mau dimakan makanan macam-macam itu gitu, makanan gitu kan. Terus nah dia terpilih makanan yang mau makan gitu. Nah, aplikasi gitu doang berhasil Simpel. menang gitu, berhasil menang. Tapi memang ada story di balik aplikasi itu muncul gitu kan. Kadang kan kita ya itu sama istri gitu kan ya, sama Salah apa? gitu bingung nih makan apa sih kita nih hari ini gitu loh. Yes. Gitu kan kadang bingung gitu, bisa kalau di rumah tangga bisa betul masalah menentukan makanan, nah bikinlah aplikasi kayak gitu temanku dan menang gitu. Jadi walaupun simpel tapi memang story-nya ada gitu, relate sama dan menginspirasi dan kreatif banget gitu. Udah kepikiran gitu, mind blowing gitu. Oh bisa juga ya gitu ya. Dan problem sederhana itu kita bikinkan ya solusinya, selesaikan masalah gitu. Nah ini selanjutnya itu make your story. Nah jadi teman-teman saat ngupload itu teman-teman akan untuk menulis, teman-teman akan disuruh nulis, yang itu teman-teman akan nih ceritakan tentang siapa di teman-teman itu. Tell us about yourself, tentang background teman-teman, pendidikan teman, kerja ngapain, alam development seperti apa, pengalaman belajarnya seperti apa, kok bisa belajar Swift gitu. Nah belajar Swift, bagaimana masalah yang teman-teman temui pada saat belajar gitu, dari mana bagaimana teman-teman mencari solusinya, terus dapat solusinya gitu. Ceritakan semuanya tentang teman-teman biar teman diketahui oleh juri Apple gitu. Tapi memang tell us about yourself tidak masuk penilaian kalau bilang. Lalu ada tell us about fitur di aplikasi. Nah nanti tentang apa teman-teman, misal kayak punya tadi ya, terus ada poinnya, skor tuh, ceritakan juga teknologinya apa aja yang dipakai. Oh aku kemarin itu pakai animation kayak macam-macam gitu, AR misalkan AR machine learning atau itu, ceritakan semuanya. Ceritakan juga misal musiknya saya ngambil dari ini karena saya suka membuat orang itu kompetitif. Terus saya membuat musik sendiri gitu, spesialnya membuat sendiri. Selain itu aku buat itu untuk sound efek kalau dia salah di tes. Kalau dia milih terus dia out suara pakai suku tuh. Nah itu diceritakan ya, misalkan teman-teman melakukan itu semuanya. Kalau kita akan tuh bahwa ini adalah pertama kalinya nih aku bikin spesial
terus dimasukin ke dalam game gitu. Jadi ini adalah time experience gitu, pengalaman pertama gitu. Jadi kan ceritanya lebih menarik gitu, lebih ya kamu bagus juga ya effortnya gitu kan, juga ya usahanya gitu kan. Kita di balik teknologinya itu ada juga gitu. Tapi kalau cerita itu juri-juri nggak tahu gitu. Oh, apa namanya? Aplikasi kayak gini dong gitu kan. Nggak behind the scene itu nggak tahu mereka bahwa ini bikinnya pak sendiri, ini bikinnya ngeditnya kayak gini kayak gini kayak gini. Nggak tahu temen apa juri-juri di app itu kan. Tapi kalau teman-teman cerita semuanya di sana itu bisa jadi dinilai plus gitu. Karena ya itu aplikasi yang bagus pun bisa jadi nggak menang. Kan yang sederhana yang kayak tadi tuh bisa menang gitu. Memang kita cerita apa bagaimana menariknya kita membuat sebuah aplikasi yang kita buat untuk lomba ini. Nah itu, ceritakan tuh mana teman-teman pernah sharing ke komunitas, pernah sharing tentang teman, terus bagaimana entusiasnya teman-teman tentang programming gitu, gimana teman-teman cerita teman-teman belajar programming, lain-lain seperti itu. Contohnya kemarin itu aku cerita tentang bagaimana aku tuh membuat komunitas di Kalimantan gitu kan, untuk belajar pemrograman mobile developer. Terus juga kemarin pernah ngisi gitu kan, sering-sering lah gitu pembicara di Banjarmasin gitu, juga aktif di komunitas, ikut-ikut conference lah di Klub Summit kemarin lah. Nah kamu kan tuh bahwa antusias gitu dengan komunitas, dengan programming, sains dan lain-lain gitu. Jadi di situ tuh menarik gitu loh, karena di sini kan lomba ini sebenarnya buat calon-calon developer gitu dan yang pakai programming Swift gitu loh. Jadi ceritakan aja tuh teman-teman NS-nya gitu, walaupun teman-teman belum komunitas jadi pembicara, belum pernah ikut conference, tapi ceritakan juga bagaimana betapa antusiasnya teman-teman itu belajar coding. Misalkan kamu bikin Tetris gitu kan ya, saya cari bagaimana menggunakan Swift gitu kan, belajar gitu dari pagi gitu, boleh. Di desa-desa gitu saya cari warnet gitu, karena di desa tidak ada internet gitu. Jadi warnetnya itu berapa kilo, nah itu menarik juga. ceritakan aja ceritakan aja jujurnya, semoga bisa membuat cerita teman-teman menarik, bisa menjadi nilai plus lah oleh mata. Nah, lalu untuk seninya bagaimana aplikasi kita dinilai itu ada di website juga nih, aku ceritain. Pertama tuh teknik accomplishment. Jadi teknik teman-teman memang juga dinilai gitu. Itu maksudnya kayak teman-teman ngoding itu harus bagus juga, pakai OOP gitu kan ya, pakai clean code gitu, naming tabelnya bagus gitu kan, jangan asal-asalan gitu kan ya, enak baca. Terus jadi pakai OOP kelas, pakai function gitu, jangan satu file isinya semua coding dalam satu semua gitu kan, itu kan susah kan bacanya kan. Nah bikinlah beberapa file kelas gitu kan, kalau bagus lagi kayak MVP, waduh berat sih. Intinya semua best practice yang pernah pelajari gitu di amal gitu, cara yang baik dan benar seperti itu. Jadi itu menjadi nilai plus dari mata juri. Ini dari dari pengalaman aku kemarin gitu, dan cerita para mentor aku gitu. Jadi technical itu jadi salah satu juga gitu, dan di websitenya juga bilang gitu technical. Tapi ya ini masih
penafsiran kita juga gitu. Jadi beda, tapi di inilah do the best aja lah gitu. Nah lalu ide yang kreatif gitu. Tadi kan aku bilang bahwa memang aplikasi ini jangan ya biasa aja, tapi benar-benar aplikasi yang teman itu idenya semenarik mungkin gitu, yang orang itu pikiran gitu ya kan. Tadi kayak Indomie gitu kan, pikiran. Nah terus saya content of written response, teman-teman tulis pada saat submit. Jadi nanti pada saat submit teman-teman tulis tadi tentang tell us about yourself, tentang aplikasi teman-teman, tentang pengalaman teman-teman dan lain-lain. Itu salah satu menjadi penilaian. Nah makanya tadi sebelumnya saya tekankan ceritakan semuanya. Nah ceritakan semuanya itu semoga menjadi nilai. Dan benar di websitenya itu bilang bahwa memang respon tulisan teman-teman itu yang akan mendapatkan nilai plus dan juri dari para juri gitu. Jadi pertimbangan bahan juga. Nah jadi pertimbangan gitu. Nah, itu untuk Swift Student Challenge. Wish you all the best. Semoga teman-teman ya berhasil untuk menangkan WWD tahun 2022 dan coba aja, just do it. Kalau kita nggak nyoba nggak akan pernah tahu gitu kan. Coba aja. Nggak nyoba lagi, nggak bisa ya? Masih bisa. Kemarin itu sih mau nyoba tapi nanti sharingnya udah jelas sih sebenarnya. sama-sama